Assalamualaikum. Hai, apakah teman-teman di rumah suka selfie? Lalu, kalau hasil fotonya tidak sesuai, pasti langsung dihapus ya. Menggunakan kamera digital ataupun kamera yang ada di Android kita, orang zaman dahulu menggunakan kamera analog untuk berfoto. Kamera analog itu kamera yang masih menggunakan roll film untuk menyimpan gambarnya. Nah, karena frame pada roll film ini terbatas, jadi jika foto yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tidak bisa menghapusnya. Ya, jadi terima apa adanya. Kalau misalnya ada foto kita yang lagi ngap atau juga salah satu contoh alat optik, fungsi kamera itu sebenarnya sama loh dengan mata kita, yaitu untuk menangkap bayangan. Lalu, apa saja bagian-bagian kamera dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita bahas bersama. Nah, untuk mengetahui apa saja bagian-bagian kamera, kita akan menggunakan gambar kamera. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar kamera. Bagian yang pertama adalah lensa cembung. Ini adalah lensa cembungnya. Nah, fungsi lensa cembung adalah untuk membiaskan cahaya agar mendapatkan bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika di mata kita, lensa cembung pada kamera ini fungsinya sama seperti lensa mata kita. Bagian yang kedua adalah diafragma. Nah, ini adalah diafragma. Fungsi dari diafragma adalah mengatur jumlah intensitas cahaya yang masuk. Jika pada mata manusia, fungsi diafragma ini sama dengan iris. Bagian yang ketiga adalah aperture. Aperture adalah lubang tempat masuknya cahaya. Ini dia gambar aperture. Nah, pada aperture ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Jika pada mata manusia, aperture ini memiliki fungsi yang sama dengan pupil. Yang kelima adalah pelat film. Ini pelat film. Ini adalah pelat film yang merah. Fungsinya adalah menangkap bayangan yang sudah dibentuk oleh lensa. Jadi, tempat terbentuknya bayangan tersebut berada di pelat film. Nah, jika pada mata manusia, pelat film ini memiliki fungsi yang sama dengan retina. Selanjutnya, yang keenam adalah prisma. Ini dia prisma. Prisma berfungsi membelokkan cahaya pada lensa agar dapat dilihat oleh mata. Yang ketujuh, ada cermin. Ini adalah cermin. Cermin berfungsi memindahkan cahaya dari mata menuju pelat film. Dan yang terakhir adalah shutter. Ini yang warna biru adalah shutter. Shutter ini yang membuat cahaya dapat melewati lensa dengan cepat. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan bayangan tersebut? Mari kita bahas bersama.
Pertama, cahaya masuk melalui apertur, yaitu lubang masuknya cahaya, dan besar kecilnya atau jumlah intensitas cahaya tersebut diatur oleh diafragma. Nah, setelah itu pada lensa akan terbentuk bayangan. Nah, pada lensa ini bisa digeser-geser sampai gambarnya fokus. Nah, jika pada mata kita penggeseran lensa agar fokus ini adalah gaya akomodasi ya kalau di mata manusia. Nah, setelah itu cahaya diteruskan menuju cermin, kemudian menuju prisma. Nah, pada prisma ini cahaya akan dibelokkan sehingga kita dapat melihat bayangan tersebut. Jadi ketika kita mau mengambil gambar, kan kita melihatnya itu di kamera. Nah, itu akibat kita bisa melihatnya ya. Nah, itu akibat pembelokan cahaya ini. Nah, setelah itu saat kita mau mengambil gambarnya, cermin ini akan naik ke atas. Cermin ini akan naik ke atas dan cahaya langsung jatuh pada pelat film. Selanjutnya, untuk perhitungan kamera, karena kamera menggunakan lensa cembung, maka persamaannya sama seperti lensa cembung ya, yaitu pertama 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, di mana F itu adalah fokus, SO adalah jarak benda dengan lensa, dan SI adalah jarak bayangan dengan lensa. Perbesaran bayangan SI dibanding SO atau HI banding HO. SI adalah jarak bayangan dengan lensa dan SO adalah jarak benda dengan lensa. HI adalah tinggi bayangan dan HO adalah tinggi benda. Kekuatan lensanya P sama dengan 1/f dengan 100/f. Oke teman-teman, sekian perkenalan tentang alat optik kamera, meliputi bagian dan fungsinya serta cara pembentukan bayangannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.